Apa yang Allah sediain? Hauduka sawfil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kausar buat orang yang rajin sholawat cinta Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Jibril datang ngasih kabar, Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Bagaimana menurutmu? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Lalu Allah bilang dalam hadis kursi, Allah nyatakan, ini haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Umat saya bagaimana ya Rob? Umatku lain lagi jaminannya. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita kok. Nabi masih mikirin kita. Nabi sayangnya luar biasa. Detik-detik beliau mau wafat, keluar dari Rasulullah mulutnya yang mulia, ummati. Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita. Lain kalau kita kan lagi sekarang anak kita kumpul, kumpul. Ada lo yang bangga bilangin sini, emak udah gak kuat, gue penyakit sini. Kalau mau udah gak ada umur, itu lo kok pengen jalan jangan juga. Kalau apa mak punya cinta, gede kok kita banyak orang. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin, tapi Rasulullah nyari-nyari kita. Sayangnya luar biasa Nabi. Di akhirat dibukin lagi sayangnya buat kita. Mana? Ketika nanti datang kiamat, kok ada cerita lagi nih. Hari kiamat datang, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati, tinggal Allah doang sendirian. Tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru, wah saya ingin mau burung ini ceramah. Bu, Allah sendirian. Allah berseru, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang, nongol. Oh, ada yang nongol bang, rubah semua kiamat. Apa yang berani? Lalu Allah nyombong, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong, udah pantas banget. Nggak lagi. Baru dihidupin pertama malaikat oleh Allah. Seluruh malaikat dihidupin duluan. Dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya. Bagi tugas siapa yang bagian nyari dana. Panitia. Bagi tugas semuanya. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labaik ya Rob, tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap, 86. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia gak pernah sujud, rumah dekat musola gak pernah nginjak musola, sama pengajian ada gedem, sama ustaz ada benci. Sampai malam kerjanya nyekek botol mulu. Tuh leher botol dicekekin dia. Kenapa leher botol kecil? Karena emang dicekekin mulu. Pendek kata gak pernah berbuat amal soleh, amal yatim kedimnya 17 setan. Pelit, medit, koret, bulut gasiran, pantat kuning, bolong.
Orang kalau makan kuning goreng udah parah itu Pak, gitu. Jadi kopi apa saja dijemur lagi. Saking pelitnya tuh orang. Makan dong ini gak habis diterokok pala-palanya semuanya kucing lama nungguin pala. Pendek kata gak pernah berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baiknya Rob. Siap OTW. Malik. Jibril, Mikail, ente berdua tugasnya ke surga. Ngapain saya berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam. Cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail suruh turun ke alam bu, nyari kuburan Nabi. Allah, alam beratas udah hancur. Di tengah jalan Jibril sama Mikail ya kongkong. Biar CS-nya. Kata malaikat Jibril, Mikail, apa Jibril? Lu tahu kuburan Nabi? Tahu, gue juga bingung ini. Bagaimana nyarinya berata begini alam? Yang ada nyari kuburan, nyari jati warnanya gak nemu gitu. Kata Jibril, coba lu cek Google Map. Gak ada kok. Bingung udah kita sujud aja dong. Ngapain sujud? Minta petunjuk. Jibril Mikail sujud ibu. Dengan izin Allah kebuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucak-kucak mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril ibu. Tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hada ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Rasulullah nanya begitu. Jibril pun menjawab, hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari dimana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat. Kiamat Jibril. Bener kiamat ini Jibril. Bener Muhammad. Cius belum? Cius saya tambahin doang bu. Terjadi kita di ciusnya malah itu tambah doang. Bener ini kiamat Jibril. Benar Muhammad. Keluar bu dari mulut Nabi. Apa yang diucapin Jibril? Kalau memang ini kiamat, aina ummati, aina ummati. Umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah ibu bapak pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bininya, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, pembantu kayaknya masih pada rebah semua. Mama itu juga udah tahu urusannya buat. Terus bagaimana nih? Udah sekarang kita berangkat aja nyok. Kemana? Ke surga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Benar juga ya, berangkat kemon. Tuh akhirnya Jibril sama Mikail bu ngajak Rasulullah OTW ke surga. Tuh naik Grab, naik buruk. Sampai di surga Rasulullah kayak orang kagak betah kok. Ngomong Nabi di surga. Mondar mandir, mukanya ada murung, bete banget kelihatan galau Nabi. Pokoknya gabut. Yang punya surga gak enak ya begitu. Kan ditegur sama Allah. Muhammad, gak baik ya Rob. Gak betah di surga. Betah ya Rob, sudah enak di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah dikasih pin, larutan, air putih, kopi, lauknya tisu. Baru kali ini mobil lauknya tisu. Alhamdulillah, saya udah enak ya Rob di surga. Tapi ngapa ngomong begitu? Katanya enak di surga. Kok ngomong begitu? Saya ngomong begini, mikirin umat saya ya Rob. Saya gak mau enak-enakan di surga sendirian. Sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Ngomong aja, izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Ya Allah bu, Nabi itu, Nabi. Udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin sekarang model begitu. Nabi udah di dalam surga, keluar pengen nengokin kita, alhamdulillah. Nah, Nabi keluar dari surga, kita manusia baru dihidupin sama Allah nih. Semuanya manusia, kita dihidupin sama Allah. Manusia dihidupin sama Allah. Manusia dibangkitin kembali dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat. Kok kita dikumpulin jadi satu, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudah laki dan gak kenal bini. Kok masing-masing bawa diri kita.
lagi kesusahan begitu matahari sejengkal di kepala kita, sejengkal matahari panas sudah pasti kok, kausan sudah pasti. Sekarang ada matahari juta kilometer panasnya luar biasa, apalagi sejengkal panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kalau bawa air, menjadi air kemana sono? Caranya bawa duit, caranya jualan air. Tapi disediain buat orang yang rajin sholawat cinta Nabi. Ibu, apa yang Allah sediain? Hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kausar buat orang yang rajin sholawat cinta Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya selawat baca ibu, selawat. Ustaznya gak punya wudhu baca selawat, ada pahalanya gak? Tetap berpahala. Pak Ustaz, saya baca selawat dalam keadaan riak, pengen pamer, pengen lihat orang, pengen dipuji orang, apakah ada pahalanya? Tetap berpahala. Baca selawat dalam keadaan riak, ada pahalanya. Bukan yang untuk selawatan juga lawan. Makanya mak-mak kita orang tua dulu hidupnya bertakwa, baca selawatnya gak pernah putus, amalannya gak banyak, cuma baca selawat, masak, nyuci, goreng tempe, selamatan, bikin sambal sambil mulut ya. Rabbi sholli ala Muhammad. Kan ada pun selawat ya baca, goreng tempe ya Muhaimin ya salam, goreng tempe salimna wal muslimin, dibalik lagi tempe Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Lupa balik anus, enakan selawat katanya anus kok ya. Lakinya makan marah-marah, lu makan tempe anus gara-gara Muhaimin bang. Lakinya mau Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh, goreng tempe sambil selawatan nih. Iya, mari gue makan tempe. Itu makan tempe selawat. Oh, jadi jatuh ganteng kok, adem. Mau kita mau masuk apa ada nyanyi mulu, masak nyanyi, selama lagi nyanyi tinggal pulang-pulang yang sudah goreng tempe pagi-pagi. Berasakan berbakti untukmu, makan pagi kusiapkan semua, mati atau hilang perasaanmu. Apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus apa? Masa sih aku diam saja, atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? Penyanyi aslinya Iis Dali, penyanyi nama grupnya Palapa, penyanyi Anissa Rahma, pakai koko, pakai dengan mana dia ganteng. Tapi sebelum ganteng selawatan dulu gitu. Lagi kita namanya Komar, tunjukkan aja depan matanya Komar, Komar sinan jadi Komar. Ini namanya Rodia. Lagi pastinya Rodia, Yana walayana. Bunyinya marah, itu Rodia kan kita juga. Jadi ganteng selamatan, anak lewat mak bapak selamatan itu. Oke, aja cukup jangan selamat. Ya jumalu, ya. Enggak jadi ganteng enak, ini lomba marawis. Selawat gajah, selawat. Nyanyi menjadi apa kok, apa sendiri. Selawat aja baca. Tuh kita dikumpul di padang mahsyar, luar biasa. Saat itu kita butuh pertolongan. Inilah yang disebut syafaatul uzma, pertolongan besar. Maka kita ke Nabi Adam minta tolong rame-rame. Oh
ngomong Nabi Adam, ya Adam, anta abal bashar, Adam kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam, kami dalam kesusahan ini. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, orang-orang tolongin lu, gue juga lagi bilang saat ini punya dosa di surga dulu, gak boleh makan buah kulit doang, tidak. Nabi Adam makan buah kulit doang kok diusir. Nabi Adam dosanya makan buah kulit doang, diusir dari surga. Kita dosa banyak pengen masuk, kan agak nyampe urusan. Ya Allah, Nabi Adam dosanya dirayu-rayu sama iblis, gak pernah rayu lewat bininya Ibu Hawa. Ibu Hawa suruh rayu lakinya, ayo dong ayam beb, buat itu apanya kayak tuangnya dimakan. Akhirnya buah holi kemakan sama Nabi Adam. Nabi Adam makan buah holinya pun nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendelannya di leher ibu. Ibu kalau kepercayaan terpulang pegang leher suami, tanya pelan-pelan, ku bisikin bang ini buah holi. Tapi Ibu Hawa makan buah holi nggak nyangkut di leher, dia mah nyangkutnya langsung di dada. Alhamdulillah, bersyukur ibu nyangkut di dada. Coba nyangkut di dengkul, nangis minta-minta alhamdulillah nyampe di dada kebelah dua. Alhamdulillah, bersyukur kebelah dua. Kalau satu dua, wah itu tumor. Nabi Adam gak sanggup nolongin. Nabi Adam gak sanggup. Kata Nabi Adam, datang aja seorang ke Nabi Nuh. Nuh bisa lain nolongin dia orang Jawara. Ngadep ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar mang liar. Aduh, nada orang Sulaiman. Dan tolong rombongan orang Ciamis. Kalau Nabi itu jangan membuang-buang dari urusan tanggung jawab di hadapan Allah ini. Ngurusin anak satu susah banget, terus kanan gue yang negetek kita gak mau. Dia mau kerbuk ikutin orang kafir. Dan lu aja datang ke Ibrahim sono, Ibrahim bisa kalian nolongin Nabi Ibrahim dari juga dada aja kok. Jangan tidak tolong sama gue juga punya dosa seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, bu, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita, ya Allah bohong sampai hari jadi lalang, kan nangis kita nyengir, bu. Nabi Ibrahim katanya dia jangan mau gua, datang aja sama Nabi Isa bisa lain nolongin. Dia orang di dunia dia nggak jadi Tuhan. Ada ke Nabi Isa tolongin apa? Nabi Isa dari itu dada, jangan. Gua Nabi paling miskin. Bapak gak punya, ini gak punya, makanya gue jodoh seumur hidup. Nabi Isa gak kawin kok, Nabi Isa gak kawin, Nabi Isa. Makanya umatnya ikut-ikutan gak kawin juga. Tuh pastor gak kawin. Sayang punya perabotan dari pakai. Satu-satunya yang sanggup nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah suruh di hadapan Allah, ibu dipanggil Allah, Muhammad angkat kepalamu, angkat, ngomong minta apa? Izinkan saya ya Rabb, memberikan pertolongan buat umat saya. Nabi yang manggil-manggil gak pakai diminta, Rasulullah langsung manggil kita, ummati adalah ummati ta'ali ummati, umatku sini sayang. Nabi manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil gak sembarangan orang. Ada yang tandanya kok dipanggil sama Nabi, ada gereng. Gak sembarangan orang, ada tandanya yang dipanggil sama Nabi. Apa tandanya? Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati gurun muhajirina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat bukannya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang kalau sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu maka kita bersinar, bercahaya. Di akhirat nanti wujuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kilat, mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangan angin. Kebangan angin. Karena sering wudu. Alhamdulillah. Ini
di maulid sukses berhasil. Ayo sesuai tema kita tuh Bu, apa tuh tema kita? Mempererat ukhuwah Islamiyah bersama jamaah mushola Darussalam. Kelar maulid biar ada peningkatan ibadah. Mushola kita cakep nih Bapak, dua kita lagi montok keren. Ayo nyontok tuh ya sholat jamaah, bapak-bapak sholat jamaah di mushola. Ya tetangga buru-buru ke mushola jangan dia kata apa-apa orang buru-burunya. Ini kadang-kadang kusil banget tuh bilang aku di mushola. Bisa juga aku. Nanti itu orang buru-burunya terus nanti jatuh. Baru sebaya masa setengah 6 tancap terus maghrib nyambung sama isya lanjut subuh jam 6 tancap terus besok baru dijagain pelan-pelan. Nabi ngajarin sekaligus basyiru wala tunafiru kata Rasul. Kirain orang jangan takut-takutin, yasiru wala tuasiru, mudahkan orang jangan disulitin. Alhamdulillah gue ngaji kumpul di pengajian udah sampai lagi kita ibu ngomongin repot sibuk siapa juga repot. Ustaz sebenarnya bang nyanyi gabung dengan salim man repot banget Pak Ustaz ngomongin repot siapa juga repot. Dari muda kerja repot, udah punya laki ngurusin laki repot, udah punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan ngaji? Bener? Kalau kita ngaji kumpul pelan-pelan dikit-dikit ilmu dapat ibadah bener. Alhamdulillah sempetin waktu di atas sejam kita ngaji ke majelis taklim. Apa yang udah tua? Ngapain lagi udah tua udah? Nenek-nenek udah pegang aja tasbih banyak yang udah ngaji. Nenek-nenek ngaji. Kayaknya gak ada batasnya orang ngaji kok. Dari mulai di bedok sampai kita di bedok lagi. Siapa yang bedok? Amil dan bedok amil. Mati dah kita. Jangan pakai alasan Ustaz, jangan ngaji Ustaz. Ngaji malu mantu terapa gue lagi main. Nenek main aja. Alasan banyak. Datang ke majelis taklim mau bisa kayak agak datang aja udah. Guru bawa kitab itu kan bawa kitab, mau bisa agak kayak baca kitab, bawa kitab. Guru kebiat, guru kita tutup. Kemenanya halaman berapa sih? Boleh kebiat datang aja udah. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000? Oh 1000. Bayar tahu ya ini ada 25. Malam ini imamnya gini ya lama. Bisa lama kalau begini. Ini kita sampai ada aja. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Kita ngaji kumpul pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit. Artinya yang orang sakit sunnah. Gue tentengan cuma datang gua ke rumah sakitnya yang rumah sakit aku bawa apa? Nggak rumah sakit pakai nanya orang gitu tanya. Mengapa yang lo rasain sih? Pakai ibu begini lo. Sakit nyaut dari rasa. Nah kalau begitu aja lah kemarin gue bawa apa? Gue bakal banjir kali rasa dan rasanya emang baik aku pakai. Ya Allah bu, pahalanya gede, pahala ngaji kumpul dosa kita dirontongin ngaji begini, rusak dosa kita kok, rusak dihapus digebuk. Kita nambah dada kita ada pelan-pelan, banyak dosa kita, panas di kita semua yang ada di sini dosa kita banyak, apalagi yang ngomong sama, ya kok, apalagi tukang ngomong yang masalahnya diomongan. Makanya saya kalau diomongin orang, udah biasa saya kalau diomongin orang, kalau tukang ngomong, wajar dulu diomongin orang. Bener bu? Ya Allah, dosa kita banyak, kadang gak sengaja. Mau berangkat ngaji aja kadang bikin dosa, bikin salah. Mau berangkat ngaji, lagi diperintah. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan, hiburan bang ngaji. Ada, kayak begitu ada. Bukan di sini, bukan. Oh, di Prancis. Remes banget. Lagi tidur bangun dari salah kan bikin dosa itu kita. Lagi tidur bangun bangun kuliah atau jam berapa enggak. Lagi tidur semuanya jam bukan salah itu. Dua aja melek tuh ya jam. Masya Allah, nggak sengaja kecil-kecil nonton di alhamdulillah. Semua orang tua ada saudara motor tetangga. Ibu, dosa melaki masa berdapur. Kadang-kadang kita ya punya nggak berasa Masya Allah dosa. Ya
diangkat pahala gede. Silaturahimnya nyambung kita kumpul. Silaturahim kita kumpul begini, umur jadi panjang, rezeki jadi murah. Jika datang kemari rezeki kita berkelihatan tuh kasih gesek, dikasih snack kok. Coba kalau datang kemari dapat gituan. Ini silaturahim, makanya orang yang silaturahim umurnya panjang, rezeki murah. Dibuktiin sama orang tua dulu. Padahal ada catatannya tuh, ada catatannya sama malaikat, ada catatannya, ada catatannya, ada catatannya. Tanggal 15 Desember saya mau berangkat ke Pondok Melati. Makanya punya orang Surabaya. Mau ada catatannya, udah dari saya pegang. Itu berangkat hati-hati secara cabut. Berangkat Israel ke kampung ini, ke kampung Pondok Melati. Pas mau dicabut orangnya nggak ada di rumah. Malaikat protes, beliau orang saya cabut gak ada di mana di rumah. Kata pergi kemana emang? Kata tetangganya pergi murid di Yerusalem. Jangan dicabut. Oh lagi murid. Tunda itu tunda. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang murid. Mudah-mudahan ada yang pulang. Ingat dia ntar malam mau bangun tahajud, gak jadi lagi Israel nyambut. Kira wah kita tahajud, jangan tunda aja ntar subuh. Subuh habis main subuh diingat dan mau bismillah. Belum masa mau sholat duha tuh agak jadi Israel datang lagi. Ya Rob, orang di sholat duha ini jangan orang sholat duha tunda. Kadang mereka Israel kelamaan saya dikorok mati nih. Terus tapi dia mau terang ganti. Ini luar biasa, orang dulu umurnya panjang silaturahimnya rajin. Makanya emak kita, bapak kita saya punya kok ada 3 bulan yang lalu kok umur 111 matanya masih awas, matanya masih awas, kupingnya masih dengar, giginya masih utuh. Meninggal baru 3 bulan yang lalu, umur panjang. Kenapa? Ternyata saya teliti rahasia orang tua dulu, silaturahimnya betul. Lebaran itu nyampe semua di sana kok. Malam takbiran aja udah mesen sama anak-anaknya, ngasih ilmu. Apa kata dia? Sin, Ro, lu kumpul besok di sungai di rumah sini ya. Kita lebaran saudara lu banyak patroli kan ya. Kumpul di sungai anak cucu mati berot, buat belakang mak bapak kita di belakang giringin nenek tenong. Orang dulu buat tenong lebaran. Buat tenong dalamnya kulit dua. Bapak kita keren, pakai jas bang. Nanti kalau pakai ditaruh di pundak, jalan kaki gerak, buru, celananya dia gulung gendang gul, keceng. Berangkat pagi pulang sore disabak semua saudara yang jauh yang dekat. Maka orang dulu nggak ada yang kehilangan obor, sama saudara kenal semua, yang jauh yang dekat kenal. Silaturahimnya rajin. Yang kedua, makanannya masih asli, belum ada campuran zat kimia. Orang dulu wajar kok makanannya sehat. Jangan makanan yang lain, minum air sawah aja udah mati orang dulu. Mana bekas terbakar kebo, airnya kuning malah diminum pakai gogol hijau orang dulu. Makanan kulit dodol wajib gina gini kecorot ada bakar nembak sagon keplak ngolong mobil kucur tembok mabuk sagon. Bebek makan sagon, jangan ngomong, tunggu. Lalu malah masih asli bikin tantangan. Karena kita umur udah pendek pak, silaturahim ada kurang, lebaran jalan nyampe. Udah zaman enak ada WA, cuma lewat WA doang udah lebaran. Allah, selamat hari Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Segitu doang udah. Kadang kita tamu tiara, bisa tidak tak bisa lagi berkata, bisa tak bisa lagi menyapa, bisa mulut tak lagi bisa berkata, bisa tak tidak bisa melangkah. Enggak bisa seperti ini. Iya. Masya Allah. Yang kedua, makanan kita gak asli lekonya, campuran zat kimia itu banyak sekarang. Apa semuanya ada zat kimia, buah-buahnya disuntik karena nyakit banyak kan. Nyakit macam-macam, gula, liver, jantung, stroke penyakit berat. Beberapa kali berat. Kalau benar mudah-mudahan semakin banyak godaan, semakin banyak pahala yang Allah kasih. Nyanyi-nyanyi sama guru fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Artinya apa? Maulid mengajarkan kita untuk berakhlak. Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak.
Akhlak kepada siapa? Pertama, berakhlak kepada Allah. Artinya selesai maulid kita semakin meningkat kualitas iman takwa kita, semakin meningkat ibadah kita. Yang kedua, kita diajarin berakhlak kepada sesama. Artinya kita pengen hidup kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Umat Islam harus bersatu kompak. Bu, kalau kita kompak bersatu, insya Allah kerjaan apapun kalau dirame-ramein jadi enteng. Benar? Musola kita, masjid kita cakep musola. Kalau kita berjamaah kompak, insya Allah. Yang kita niatin apa? Insya Allah ketemu. Semuanya kita hidup adalah hidup bermasyarakat. Diajarin akhlak. Kita makhluk sosial, bermasyarakat, saling perlu. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Jangan kita ngerasa hebat sendiri. Jangan ngerasa pintar sendiri, hebat sendiri, kaya sendiri. Apa termati berangkat sendiri? Enggak ada. Hidup semuanya perlu orang lain. Karena ini kompak. Kapan kerjasamanya dia kompak? Lagi jalan. Kita lenjang jalan, kanan maju ke depan, yang kiri ngalah, mundur ke belakang. Tangan kiri yang ke depan, kanan ganjil, jadi gua ngalah ke belakang. Ya cakep jalan kita itu. Coba lagi jalan kanan kiri gak ada yang ngalah, kita jalan begini. Ya hampir statis, jumur, beku, gak pernah maju-maju. Makanya jangan kita pernah merasa hebat sendiri. Hidup enak adanya orang. Berdakwah semuanya ditopang dengan masing-masing sahabat. Ada Sayyidina Abu Bakar. Siapa dia? Orang tua merangkap mertua, sahabat merangkap mertua. Orang tua paling bijak, tempat Rasulullah tukar pikiran dan curhat. Yang kedua ada siapa? Ada Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa? Jawara, berani berjuang, luar biasa. Ada yang macam-macam libas. Nyangkit Rasulullah, setan aja takut sama Sayyidina Umar. Umat Islam diadu domba. Ya Bu, kalau kita kompak bersatu, mudah-mudahan semua itu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah turun rahmat dari Allah, keuntungan yang kita raih. Apa keuntungannya? Allah menyatakan, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, kita tergolong orang yang merugi. Dengan kita berjamaah, kumpul kompak bersatu, turun rahmat, kasih sayang dari Allah dan dapat keuntungan. Kita termasuk orang-orang yang beruntung. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Alladzina amanu, orang yang beriman. Kemudian apa? Orang yang berhijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Wajahadu fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalihim, harta mereka dan jiwa mereka. A'zamu darajatan indallah, tinggi derajat yang di hadapan Allah di sisi Allah. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Kita semua orang yang beruntung. Hari ini untung ada dua yang kita dapetin. Untung yang kelihatan, ada untung yang gak kelihatan. Yang kelihatan ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Doa kita pengen meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dipanggil sama Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke surgaku. Alhamdulillah.